dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ternyata hasil konferensi itu pengaruhnya sangat positif bagi Wahabi. Mengapa? Karena setelah konferensi itu pemerintahan Saudi Arabia ini terkejut. Gimana ini? Ulama internasional berkumpul dan menyatakan mereka bukan aswadiyah. Sementara mereka ini kan mengaku paling aswadiyah. Ternyata dikeluarkan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya seorang menteri, ya, salah satu menteri yang merupakan pangeran di Saudi Arabia, memanggil para dosen, doktor-doktor yang sufi di Saudi Arabia. Karena di beberapa jamiah seperti Jamiah Ummul Qura atau Jamiah Jeddah di mana-mana itu banyak dosen-dosen yang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, ada yang As-Segaf, ada yang Al-Ahdal, ada yang Al-Aqos, ya. Akhirnya semuanya dipanggil oleh pangeran. Lalu mereka ditanya, bagaimana pendapat kalian tentang hasil konferensi risetnya? Nah, karena kalian kan orang sufi, orang Asy'ariyah sama dengan mereka, kira-kira pendapat kalian bagaimana? Lalu seorang di antara mereka mengatakan, itu banyak negatifnya pangeran. Mengapa? Pertama, memecah belah. Terus yang kedua, menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, itu tidak mendukung persatuan. Disebutkan beberapa negatifnya. Setelah disebutkan beberapa negatifnya, pangerannya tanya, kira-kira ada enggak positifnya? Ya, positifnya ada. Apa positifnya? Paling tidak masyarakat kita di Saudi Arabia tahu bahwa di luar Saudi Arabia juga banyak para ulama yang sama-sama alim. Ulama ini bukan hanya ulama Saudi. Karena sementara ini pemerintahan Saudi Arabia berusaha menutup mata, jadi menutup informasi kepada rakyatnya. Di luar Saudi ada ulama juga, dianggap tidak ada ulama. Akhirnya sejak tahun kemarin, atas inisiatif dari putra mahkota bin Salman, meminta kepada para dosen Wahabi di Saudi Arabia untuk melakukan studi banding di Al-Azhar. Dan mereka akan mengajak konferensi lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah mau diajak, Maturidiyah diajak. Mereka tidak konferensi, maunya apa? Mereka mau masuk Aswadiyah. Cuma saudara-saudara kita yang ada di Azhar, yang ada di Yaman, sampai sekarang belum menerima permintaan mereka. Informasi ini saya dapatkan dari Habib Rizik beberapa hari yang lalu bersama Zahrul. Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya. Kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah, ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang, istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi, memang di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar. Masjid Haram teman-teman sekarang, dengan mewahnya, marmernya, AC-nya, Qurannya diganti seminggu sekali. Setiap seminggu sekali dikeluarin, ganti Quran baru. Percetakan Quran dibuat terbesar oleh Raja Fahd di Madinah. Masjid Nabawi dengan megahnya, lampunya, listriknya, itu sampai banyak jemaah saya bilang, Ustadz ini listriknya berapa? Hah? Berapa banyak listrik yang dipakai nih? Semua lampu mewah, sebesar masjid itu. AC-nya nggak pernah berhenti. Setiap tiang ada AC. Mewah luar biasa gitu. Dirawat, dijaga kuburan Nabi SAW, dirawat kuburan Baqi, kuburan para sahabat. Dan tidak pernah kita temukan satupun celengan sumbangan.
Kenapa antum ketawa coba? Saya mau tanya. Karena kalau orang Indonesia yang pegang, banyak kotak amalnya. Sudah langganan. Di Masjid Haram Mekah sama Madinah nggak ada kotak amal. Antum mau datang nyumbang nggak diterima sama mereka. Sudah, terima kasih, cukup. Tower jam yang besar itu dibeli tanahnya pakai uang pribadinya Raja Abdul Aziz oleh anak cucunya. Warisan, mereka sepakat sebagiannya dikasih ke beli tanah. Dibangun tower jam itu, bangun hotel, mall, segala. Semua hasilnya, hasil sewanya, hasil belinya dikasih ke Masjid Haram. Itu yang dibilang Wahabi itu. Yang urus semua Masjid Haram dan Masjid Nabawi, Wahabi. Sampai kadang-kadang saya tanya, orang nggak bisa jawab ini. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW? Dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana. Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana. Sudah tahu belum itu? Tahu. Baik. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal nggak mungkin. Dari mana istilah Wahabi? Dari Syiah. Karena yang paling banyak membongkar kedok mereka, yang mencaci maki sahabat, mengatakan Quran kurang, yang menjaga kemurnian Islam memang Mekah sama Madinah sekarang. Memang di bawah naungan kerajaan Saudi itu fakta lapangannya. Nggak bisa dipungkiri masalah itu. Tapi mereka mengklaim sembarangan, mengatakan ini Wahabi ini garis keras segala macam. Saya tanya lagi jemaah saya, waktu pergi umrah Ramadan, ada nggak bapak-bapak sini dapat lain sholatnya orang di Mekah? Nggak ada. Sama aja. Malah kita lebih khusyuk, bacaannya lebih enak. Nah ini Wahabi nih. Jemaah umroh saya ajak kalau di Masjid Nabawi. Saya sampai bilang sama jemaah saya, kalau terutama laki-laki, karena perempuan agak sulit, tapi laki-laki kalau lagi umroh sama saya biasanya kalau berpapasan saya sholat sama-sama, karena kita punya acara bebas untuk sholat. Ada yang mau lebih dulu pergi, ada yang mau telat ke kamar mandi, segala saya biarin. Tapi yang ikut sama saya, setiap habis maghrib saya ajak kalau di Masjid Nabawi. Setiap hari saya pindah-pindahin, sebentar halaqah syekh ini, sebentar halaqah syekh ini, sebentar halaqah syekh ini ajar hadis, ini ajar fikih, ini ajar macam-macam ilmu Al-Quran, ya. Macam-macam syekh banyak di situ ajarannya. Lalu saya terjemahkan secara letter-let. Ini loh Pak yang dibilang sama syekhnya, ini dalilnya dalam surah ini, dalam hadis ini. Terus begitu sampai azan Isya. Terus saya tanya, menurut bapak-bapak ini bagus nggak ajarannya? Bagus Ustaz. Saya bilang ini yang di Indonesia diklaim Wahabi nih. Ini fakta, lihat lapangannya, coba lihat. Besok pindah ke Syekh Fulan, besok pindah ke Syekh Fulan. Di Mekah juga begitu. Dan antum bisa kalau ngerti bahasa Arab paling bagus, datang ke situ. Nanyain semuanya. Semuanya berisi dengan wahyu. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Karena menjaga kemurnian agama Islam. Itu yang diklaim dengan Wahabi. Dan yang menuduh mereka siapa? Orang-orang Iran, orang Persia. Yang dasarnya mempertahankan ajaran Syiah. Quran kurang lah, sahabat dikafirkan lah. Yang mana kita mau dengar nih sebenarnya? Jelas-jelas mereka tinggalnya saja sudah jauh dari tempatnya Nabi SAW. Ajarannya mencaci maki. Saya tahu siapa yang dicaci maki? Mertua Nabi, Abu Bakar sama Umar. Yang dicaci maki dianggap zina istrinya Nabi. Yang dianggap kafir iparnya Nabi, Muawiyah. Ya. Jadi teman-teman yang saya ingin titik beratkan di sini adalah tempat Nabi SAW menyampaikan wahyu dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Dan sampai sekarang turun-temurun ulama di sana mewariskan ilmu-ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Maka jangan mudah termakan dengan isu. Terus itu seperti virus yang berbahaya, Wahabi, supaya panas di kuping orang dan akhirnya orang nolak gitu. Ya. Jadi yang antum dengar ini, yang saya bacain dari tadi, kalau Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari, Allah berfirman di surah ini, nah ini Wahabi. Ya antum pakai akal cerdas lah. Jangan termakan dengan arus main nilai sembarangan. Berarti target mereka untuk menjauhkan orang dari sunnah Nabi SAW berhasil. Jangan sampai itu terjadi.